Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Raisa Putra dari kelompok 3, kelas B3, praktik kecerdasan buatan. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama Rizanul Fadli Hadiajaga, yang kedua saya sendiri Fauzan Raisa Putra, ketiga Damianus Cahyo Widi Nugroho, dan yang keempat Mikdam Bahrul Ulum. Di sini saya akan membahas tugas dari materi kelima, Artificial Neural Network atau ANN. ANN adalah salah satu pendekatan dalam kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia untuk memproses data. Dengan memanfaatkan dataset sederhana berupa berat badan dan tinggi badan. Kemudian akan membangun sistem klasifikasi yang dapat mengelompokkan individu ke dalam kategori BMI, kurus, ideal, atau gemuk. Selain itu, saya menambahkan 2 program tambahan. Pada program pertama, menggunakan library Google Colab untuk mengunggah file dataset ke dalam lingkungan kerja Colab. Fungsi files.colab dari modul Google Colab memungkinkan pengguna untuk memilih file dari komputer lokal dan mengunggahnya langsung ke Colab. Untuk dataset yang kami gunakan adalah dataset mahasiswa.csv. Di dalamnya terdapat 20 data yang akan digunakan. Kemudian program kedua menggunakan library Pandas yang berperan penting dalam membaca dan memproses dataset. Untuk penjelasan proses programnya, yang pertama, dataset dibaca menggunakan pd.read.csv. Kemudian yang kedua, kolom tinggi badan dikonversi dari cm ke meter untuk mempermudah perhitungan BMI. Yang ketiga, BMI dihitung menggunakan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan. Yang keempat, fungsi classify BMI dibuat untuk mengelompokkan BMI ke dalam 3 kategori. Yang pertama, kurus jika BMI kurang dari 18,5. Yang kedua, ideal jika BMI antara 18,5 sampai 24,9. Yang ketiga, gemuk jika BMI lebih dari sama dengan 25. Untuk proses yang kelima, menampilkan hasil klasifikasi BMI untuk setiap mahasiswa. Untuk proses yang keenam, data hasil klasifikasi disimpan dalam file CSV dengan nama hasil BMI klasifikasi.csv. Hasil dari klasifikasi outputnya untuk ideal terdapat 10 mahasiswa, kurus 8 mahasiswa, dan gemuk 2 mahasiswa. Kemudian program yang ketiga adalah inti dari proses klasifikasi menggunakan model ANN. Untuk penjelasan library yang digunakan, yang pertama NumPy digunakan untuk memproses hasil prediksi np.argmax dan manipulasi data. Yang kedua, Pandas digunakan untuk membaca dataset pd.read.csv dan mengekstrak kolom fitur atau target. Yang ketiga, sklearn untuk pre-processing data, membagi data, dan evaluasi model. Yang keempat, TensorFlow digunakan untuk membuat dan melatih ANN. Yang kelima, TensorFlow.keras.layer digunakan untuk menambahkan input layer, hidden layer, dan output layer. Yang keenam, TensorFlow.keras.models digunakan untuk menginisialisasi model. Kemudian untuk langkah-langkah prosesnya, yang pertama,
dataset yang telah diklasifikasikan digunakan sebagai input. Kemudian yang kedua, fitur berupa berat dan tinggi badan dengan target berupa kategori BMI. Kemudian yang ketiga, label target diubah menjadi format numerik menggunakan one-hot encoding. Itu yang keempat, dataset dibagi menjadi 80% untuk pelatihan dan 20% pengujian. Itu yang kelima, model ANN dibangun dengan struktur pertama input layer 2 neuron, kedua hidden layer 10 dan 8 neuron dengan fungsi aktivasi relu, ketiga output layer 3 neuron dengan fungsi softmax untuk klasifikasi multi-kelas. Kemudian proses yang keenam, modul dilatih selama 50 epoch. Dan hasilnya menghasilkan akurasi pada data uji sebesar 75%. Kemudian program keempat menggunakan key-fold cross-validation untuk mengevaluasi model secara lebih mendalam. Untuk library yang digunakan masih sama dengan program ketiga, tetapi ada tambahan library. Yang pertama, tensorflow.keras.layer.dropout. Fungsinya untuk mencegah overfitting dengan cara acak menonaktifkan sejumlah neuron selama pelatihan. Dalam program keempat ini, dropout 0,3 berarti 30% dari neuron di layer tersebut dinonaktifkan setiap iterasi pelatihan. Yang kedua, tensorflow.keras.optimizer.adam digunakan dengan pengaturan learning rate 0,001 untuk menyesuaikan kecepatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sklearn.preprocessing.standard-scaler membantu mempercepat pelatihan model dan meningkatkan stabilizer. Kemudian langkah-langkah prosesnya, yang pertama, dataset diolah dengan standar scaling untuk menormalkan data. Yang kedua, menggunakan key-fold dengan 10 lipatan untuk membagi data pelatihan pengujian. Yang ketiga, model ANN ditambah dengan fungsi dropout. Yang keempat, model dilatih selama 100 epoch untuk setiap lipatan. Kemudian hasilnya rata-rata akurasi dari 10 lipatan adalah 70% dengan akurasi tertinggi pada salah satu lipatan mencapai 100%. Model ANN mampu mengklasifikasikan BMI dengan akurasi yang cukup baik, yaitu 75% pada data uji, dan key-fold cross validation memberikan evaluasi yang lebih menyeluruh terhadap performa model, menghasilkan rata-rata akurasi 70%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan dataset sederhana sekalipun, ANN mampu memberikan hasil yang cukup baik untuk tugas klasifikasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.